Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyul karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang mubarakah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat dalam hidup ini, sehingga perjalanan hidup ini terasa tidak melelahkan. Di sana sini tersedia berbagai macam kebutuhan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Semua itu adalah untuk melengkapi perbekalan menuju tahap-tahap berikutnya, terutama tahap meninggalkan dunia yang fana ini, tahap menuju perjalanan panjang yang hampir tidak pernah didengar di mana perhentian itu nanti berakhir. Ini sungguh suatu kesengsaraan yang tak dapat kita tanggungkan kalau akhir daripada perjalanan ini berhenti di sebuah jurang yang dalam. Jurang yang selama ini kita anggap sebuah cerita dongeng. Jurang yang penuh derita dan sengsara yang tak pernah mengenal ampun. Setiap orang yang hendak menempuh perjalanan, apalagi perjalanan panjang, pasti ia menyiapkan bekal lebih dari cukup agar tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan. Perjalanan dunia bagaimanapun sulitnya, betapapun sengsaranya, di sana masih ada tempat bernaung. Kalau kita menderita kelaparan, masih banyak makanan yang bisa kita makan. Kalau kita menderita kehausan, masih banyak air yang bisa kita minum. Tapi kalau di akhirat nanti, kesemua itu akan berbalik menjadi siksa berganda. Yang meraung-raung tidak ada yang peduli, yang merintih tidak ada yang belas kasih. Semua manusia harus menuju tempat berkumpul. Berkumpul di hari itu bukan berkumpul di bawah jembatan yang terlindung dari sengatan terik mentari, bukan berlindung di bawah atap gedung yang menjulang tinggi, bukan berlindung di rumah yang mewah. Tapi hari itu kita semua berlindung di hari mahsyar yang ganas dan mencekam. Karena setiap manusia nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah dalam kesendirian. Oleh sebab itu,
Marilah kita kejar ketinggalan-ketinggalan kita di masa lalu. Kita kejar ibadah-ibadah kita yang tertinggal di masa lalu, agar nilai ibadah itu menjadi bekal kita menuju perjalanan panjang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini patut bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua manusia mensyukuri nikmat itu. Ada yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mempergunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Ia sehat, tapi hari ini dia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang hidup hari ini kehidupan yang layak, diberikan harta oleh Allah, diberikan pangkat dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan waktu 20 tahun, 30 tahun untuk hidup. Tapi sungguh ironi, ia pun tidak mempergunakan hak hidup itu dengan sebaik-baiknya. Karena ia hari ini juga tidak datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sia-sialah kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada yang diberikan hak sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sakit. Dia tersenyum ke sana kemari. Dia berjalan dengan lenggang-lenggok ke sana kemari. Tapi hak imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia juga tidak sempat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sehat, tapi hak imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa ruginya kita kalau hak iman kita telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan perkataan Anas bin Malik, "Wahai anak Adam, engkau asik mondar-mandir di atas punggungku." Ini bumi setiap saat berkata kepada kita, "Wahai anak Adam, engkau asik mondar-mandir di atas punggungku." Tapi engkau tidak ingat bahwa sebentar nanti engkau akan terdiam di dalam perutku, kata bumi. "Wahai anak Adam, engkau asik tertawa di atas punggungku," kata bumi. Tapi engkau tidak ingat bahwa sebentar nanti engkau akan menangis dalam perutku. "Wahai anak Adam, engkau asik berjalan di atas punggungku dengan sinar matahari, dengan sinar rembulan, dengan cahaya lampu. Tapi engkau tidak ingat bahwa sebentar nanti engkau akan berada dalam kegelapan dalam perutku." Wahai anak Adam, engkau asik makan makanan yang enak-enak di atas punggungku. Tapi engkau juga tidak ingat bahwa engkau akan menjadi santapan cacing di dalam perutku. Ini perkataan bumi setiap saat menurut renungan Anas bin Malik yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Bahwa kita semua ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta hanyalah titipan. Jabatan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita banggakan? Nafas yang kita punya dipinjamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita punya disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
minuman yang kita minum kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, lewat mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib menitipkan kepada kita untuk senantiasa menjaga ibadah kita, menjaga sholat kita, agar sholat itu menjadi bekal kita dalam perjalanan panjang. Karena sholat ini begitu penting. Seorang panglima perang, Musa bin Musair, ketika ia melihat negeri Cordova, Andalusia saat itu yang begitu maju selama 800 tahun. Setiap ia melihat negeri Cordova, ia selalu menitikkan air mata. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Amiril Mukminin, wahai panglima perang, kenapa engkau selalu menitikkan air mata ketika melihat negeri Cordova yang begitu maju? Apakah karena engkau tercengang dengan kemajuannya? Atau engkau gembira dengan kemajuannya?" Musa bin Musair dengan tenang menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, saya tidak bangga dengan kemajuan yang dicapai Andalusia atau Cordova. Tapi saya selalu teringat bahwa ketika perang berkecamuk saat itu, saya lupa melaksanakan sholat 1 waktu. Musa bin Musair lupa 1 waktu sholat dalam hidupnya. Ia menangis sepanjang hayatnya. Bagaimana kita yang sudah sekian ratus waktu yang kita tinggalkan? Tidak pernahkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saat itu kita akan ditanya, la tazalu qadama afdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Sebelum beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat, ia akan ditanya tentang 4 perkara. An umri, tentang umurmu, engkau gunakan untuk apa? Jangan sampai umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tersia-siakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di antara kita yang waktunya sudah semakin senja. Lalu waktu yang senja ini, kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka sungguh sangat rugilah dalam perjalanan kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.